Emma. Emma, qu'est-ce que t'as? Mais rien, rien. On la comprend. Une sirène. Emma adalah seorang gadis anak dari seorang petani bernama Rovaut yang berpendidikan dari biara dan hidup dengan mendambakan kemewahan. Hari itu, dia akan merencanakan pernikahannya dengan pegawai dinas kesehatan bernama Charles. Mereka sudah mempersiapkan segala upacara pernikahan agar acara nantinya berlangsung sesuai dengan acara yang telah dipersiapkan. Singkat kata, setelah acara selesai, mereka kembali ke kamar pengantin, lalu mereka pun melaksanakan malam pertama mereka yang awalnya agak gagok, terutama Charles karena orangnya memang kaku. Keesokan harinya, mereka ikut pesta dansa. Tampak sekali Charles tidak bisa berdansa, sehingga mereka hanya menyaksikan orang berdansa. Kemudian seorang pria mengajak Emma berdansa dengan minta izin terlebih dahulu ke Charles, dan Emma pun berdansa dengan pria itu. Charles hanya menonton, dan Emma sangat menikmati dansa dengan pria itu sampai dansa berakhir. Charles kemudian memuji Emma yang mahir berdansa. Charles dan Emma pergi ke desa Testes agar Charles bisa bekerja di Departemen Sains Inferior wilayah Normandia. Di tempat yang baru itu ada tetangga yang mengamati mereka. Seorang pelayan wanita membawakan barang-barang mereka masuk ke dalam rumah mereka yang baru itu. Emma menyaksikan semua sudut-sudut ruangan yang akan mereka tempati itu. Charles juga sangat puas dengan kondisi rumah yang akan mereka tempati itu, dan tampak sekali dia bersemangat. Emma duduk di tempat perapian, dan pelayan perempuan itu membawa kayu untuk dibakar. Kemudian mereka kedatangan tamu, salah satunya akan menjadi asisten Charles bekerja, dan juga tetangga mereka dekat rumah itu. Asisten Charles itu memperkenalkan kedua orang yang di sampingnya. Salah satu orang tua yang mempunyai toko dan rentenir, dan satunya lagi mahasiswa fakultas hukum. Ada juga diperkenalkan seorang pelayan di penginapan, dan mereka memberikan Charles sebuah boneka kepala orang. Charles kemudian mengundang asistennya itu untuk makan malam. Mereka berdua berbincang di meja makan, dan rencana mereka selanjutnya. Ternyata ikut juga mahasiswa fakultas hukum itu yang bernama Leon. Leon melihat Emma duduk terpisah dan menyendiri, dan tidak memakan makanannya. Akhirnya Leon datang menghampiri dan menyapa Emma. Ternyata Emma lebih semangat ketika disapa oleh Leon, dan mereka ngobrol bersama. Charles kemudian didatangi oleh seorang pasien pertama sekali dan menyambutnya. Charles sempat melihat Emma bermain organ, dan dia pun ke ruang prakteknya untuk menyambut pasien pertamanya itu. Ketika malam tiba, Charles pun mengganti pakaian tidur dan siap-siap istirahat tidur. Charles mencoba merayu Emma, tapi tampaknya Emma tidak bergairah, malah lebih suka membaca buku. Charles pun mencoba ikut memperhatikan apa yang dibaca oleh Emma dengan bukunya itu. Les deux dans les tropiques. Génie. Pour tous. Je pleure à chaque fois que je le lis. Kemudian, Charles mengajak Emma untuk berdansa agar suasana lebih bergairah. Ternyata, Charles sama sekali tidak dapat berdansa dan gerakannya kelihatan kaku. Emma hampir saja terjatuh. Kemudian Charles pergi ke tempat tidur dan kemudian mendengarkan Emma membacakan buku novel yang dipegangnya. Emma dengan penuh semangat membaca novelnya itu dan menganggap Charles sedang mendengarkan cerita yang dia baca. Ternyata Charles ketiduran kelelahan karena bekerja seharian. Romansa di tempat tidur itu pun tidak terjadi. Emma hanya memandangi Charles. Beberapa bulan kemudian, Emma ternyata hamil dan memperlihatkan kepada pembantunya itu dengan perutnya yang besar itu. Pembantunya itu meraba perut Emma dan mereka pun tertawa berdua. Dari jendela lantai 2, Emma masih melihat Leon kuliah melewati rumah mereka. Pada bulan berikutnya, Emma melahirkan anaknya yang pertama dan dibantu oleh bidan dan Charles sendiri. Suatu ketika, Emma merasa belum pulih kesehatan karena baru melahirkan itu, seseorang datang berkunjung, yaitu Leon.
pembantunya memberitahukan dan Emma mempersilahkan masuk. Leon pun masuk ke kamar itu dan Emma mempersilahkan masuk dan Leon memberikan sebuah buku baru karena hobi mereka sama, suka membaca novel. Emma gembira dan tersenyum atas pemberian itu dan disaksikan oleh Charles. Emma dan Leon ngobrol. Setelah itu mereka melanjutkan dengan berjalan bersama di sekitar rumah itu dan Emma sambil membawa buku itu. Mereka bercerita dan kelihatan Emma semakin akrab dengan Leon. Setelah itu mereka kembali ke rumah dan Leon ngobrol bersama Charles sementara Emma memainkan organ. Kemudian Charles minta duluan ke kamar tidur. Saat itulah Leon dan Emma berduaan. Mereka saling berpandangan dan saat Leon hendak mencium Emma, tapi Emma menolak dan berkata bahwa dia sudah bersuami. Leon membatalkan niatnya dan dia pun menuju pintu dan pergi. Melihat situasi dan kegelisahannya, Emma pergi ke gereja dan berdoa dan memberikan pengakuan karena sesungguhnya dia tidak mencintai Charles karena ketidaksesuaian pribadinya. Hari-hari berikutnya mereka selalu bertemu dan Leon selalu singgah ke rumah Emma, apalagi ketika Charles tidak ada di rumah. Walaupun suatu saat mereka dipergoki oleh Charles datang ke rumah, tapi Charles sama sekali tidak curiga, karena mereka hanya di ruang tamu dan mengobrol. Maka Leon selalu menyempatkan diri singgah ke rumah Emma dan mengobrol bersama. Suatu hari, Charles kedatangan seorang pasien, karena pelayannya mengalami sakit. Tuannya ini adalah orang kaya raya di daerah itu. Charles mengobati pasien itu. Tapi karena dia juga mengobati pasien lain, sementara asistennya tidak hadir, maka dia minta tolong Emma membalut luka pelayan Rodolphe. Emma masuk ke ruang Charles itu, dan tuan tanah itu melihat Emma dan terpesona. Tuan tanah itu bernama Rodolphe. Charles mengobati pasien yang lain, sementara Emma membalut luka pelayan Rodolphe. Rodolphe mengucapkan terima kasih atas bantuan Emma, dan Emma hanya tersenyum kemudian keluar dari ruangan itu. Tapi Rodolphe terus memandangi Emma. Rodolphe membayar semua keperluan pengobatan pelayannya itu dan dia mengucapkan terima kasih kepada Charles. Tapi setelah itu, Rodolphe mengajak Emma naik kuda di sekitar lokasi perkebunan daerah itu. Suatu saat, Rodolphe memacut kuda Emma sehingga berlari kencang, dan Rodolphe pura-pura memegang kendali kuda Emma sehingga terhenti. Mereka berpandangan, dan di kebun itu mereka pun bercinta. Emma dan Rodolphe berselingkuh di kebun itu. Emma mengatakan kekhawatirannya jika Charles mengetahui, dan Rodolphe merahasiakan hubungan mereka. Dan selanjutnya, Rodolphe mengatakan dia akan mengajak Emma pergi bersama. Emma kembali ke rumah dan berjumpa dengan Charles seperti tidak terjadi sesuatu apapun. Bahkan Emma memberikan sekuntum bunga dengan wajah gembira. Charles tidak mengira Emma bisa segembira itu. Hubungan Emma dan Rodolphe terus berlanjut dan mereka semakin sering bercinta. Tentu saja mereka bercinta ketika Charles sedang bekerja. Hal yang membuat Emma selalu bergembira karena Rodolphe akan membawanya pergi. Seperti biasa, ketika pergi tidur, Emma membaca buku, tapi Charles sudah kelelahan dan langsung tidur. Emma jelas sudah tidak berbahagia hidup bersama Charles. Suatu hari, Charles dan asistennya berbicara dengan amat serius karena mereka akan melakukan operasi pada seorang pasien yang kakinya bengkok, dan mereka harus melakukan persiapan yang matang. Akhirnya, mereka melakukan operasi itu, ternyata hasilnya buruk dan mengakibatkan kaki pasien itu harus diamputasi. Sejak itu, kebencian Emma kepada Charles semakin tinggi dan sudah bertekad untuk melarikan diri bersama Rodolphe. Emma sejak saat itu jarang di rumah, malah selalu bersama Rodolphe dan merencanakan kepergian mereka. Dan Emma tidak lupa meminjam uang secara kredit kepada tetangganya itu. Tetangganya itu percaya karena seluruh warisan Charles akan jatuh kepada Emma.
Emma menandatangani semua uang yang dia pinjam. À votre nom. Ah oui? Il y a un simple et... Rudolf memang licik dan merencanakan sesuatu kepada Emma. Suatu saat ketika di ruang rias dan Emma sedang berdandan, pembantunya datang membawa keranjang buah dan di dalamnya terselip sebuah surat yang merupakan surat dari Rudolf. Awalnya Emma gembira melihat surat dari Rudolf itu, tapi setelah membaca isi surat itu, seperti petir di siang bolong, Emma pun lemas, seperti tidak berdaya dan hampir saja dia pingsan. Ternyata isi surat Rudolf membatalkan mereka pergi bersama karena dia harus pergi sendiri dengan waktu yang lama karena urusan bisnis yang harus dia selesaikan. Emma yang berada di lantai 2 rumahnya itu menuju jendela. Dari caranya itu dia sudah bertekad untuk lompat hendak bunuh diri. Tapi tiba-tiba datang pembantu wanitanya itu menyapanya dari belakang sehingga niatnya itu batal. Kemudian dia pun kembali ke meja makan bersama dengan Charles dan sama sekali tidak selera makan, sementara Charles menikmati makan siang itu. Tu devrais goûter, Emma, ils sont délicieux. Charles sempat menanyakan kepada Emma kenapa dia lemas padahal hari-hari sebelumnya sangat ceria. Emma hanya mengatakan hari ini dia kurang enak badan. Charles kemudian mengajaknya keluar rumah dan mereka berpapasan dengan asisten Charles yang membawakan sebotol anggur agar mereka meminumnya. Setelah itu mereka menonton opera kesukaan Emma. Emma sampai menangis ketika menontonnya. Charles sampai keheranan dan menanyakan hal itu kepada Emma. Dan Emma menjawab karena merasa sesuai dengan jalan hidupnya. Setelah menonton opera, mereka bertemu dengan Leon yang sudah menyelesaikan studinya di Paris. Mereka banyak ngobrol karena sudah lama tidak berjumpa. Leon sangat bergairah karena sudah lama tidak berjumpa dengan Emma. Emma merasa biasa saja karena hatinya masih sangat galau karena ditinggal Rudolf. Leon kemudian mengajak Emma jalan bersama. Emma dan Leon sepakat jumpa di gereja sehingga Charles tidak curiga. Dan Emma ternyata lebih dulu sampai di gereja dan disusul oleh Leon. Kemudian mereka ngobrol sebentar dan rencana mereka kemana akan pergi. Mereka keluar dari gedung dan naik kereta kuda. Setelah di dalam kereta, mereka hanya keliling kota itu dan bercinta di dalam kereta. Setelah itu, Emma kembali pulang ke rumah. Sesampai di rumah, dia menjumpai Charles yang ada di ruang makan. Emma menunjukkan ekspresi santai saja dan memberikan sekuntum bunga yang berwarna biru. Dan Charles mengucapkan terima kasih. Setelah itu, tetangga mereka yang meminjamkan duit kepada Emma itu datang ke rumah, tapi tanpa sepengetahuan Charles, dan mengatakan pinjamannya sudah jatuh tempo dan harus dibayar. Tapi Emma berkata supaya bersabar, karena belum punya uang saat itu. Et l'espèce, pourquoi ne pas vendre? J'aurais peut-être un acheteur. Une procuration sur l'ensemble de ces suffirait puisque votre mari vous est... Pada suatu hari, Charles dan asistennya berbincang-bincang tentang apa yang akan mereka lakukan dalam pekerjaan mereka, dan Emma sedang memainkan organ. Suasana di rumah itu seperti tidak ada kejadian apapun. Setelah Charles dan asistennya pergi, Emma pun pergi untuk menjumpai Leon. Emma pergi ke tempat kediaman Leon, dan tentu saja mereka bercinta dan bermesraan di rumah Leon. Emma juga menceritakan tentang hutangnya yang besar itu kepada Leon, tapi Leon masih belum bisa membantu karena dia saja baru menyelesaikan studinya itu dan berjanji akan membawa pergi Emma. Seperti biasa, pada malam hari, Emma hanya membaca buku. Walaupun sebenarnya Charles hendak bercinta, tapi Emma seperti enggan melakukannya. Ditambah lagi Charles seharian bekerja, karena kelelahan akhirnya tertidur. Akhirnya tetangganya itu sudah tidak sabar, karena hutang Emma semakin menumpuk, dan harus segera dilunasi. Tapi Emma tetap minta waktu lagi. Ah, Monsieur Vincent, j'ai été forcé d'escompter vous deviez une fortune, ma chère. J'avais le couteau sous la... Kelihatan Emma sudah mulai panik dengan utang yang dia miliki karena meminjam kepada rentenir dan tentu saja dikenakan bunga yang tinggi. Leon hanya mengatakan sebaiknya penguluran waktu sebelum mereka pergi. Hal ini disebabkan dia juga tidak punya uang untuk itu. Tentu saja Emma semakin pusing mendengar hal itu. Mereka keluar gedung. Dan di jalanan ada orang seperti melakukan karnaval dan pakaian yang aneh dan mengelilingi mereka.
dan membuat Emma pingsan karenanya. Charles mulai curiga terhadap Emma karena lebih sering tidak di rumah. Tapi Emma tetap berkilah dengan berbagai alasan lagi di gereja dan lain sebagainya. Ketika Charles pergi bekerja, Emma mendapat surat dari rentenir itu bahwa utang Emma akan dia tagih ke Charles jika tidak dibayar. Emma kelihatan pucat dan langsung menjumpai rentenir itu agar memberi waktu lagi. Jika Charles tahu, maka terbongkarlah semua perselingkuhannya. Emma menangis di hadapan rentenir itu karena dia tidak bisa membayar utang-utangnya itu sekarang. Emma siap melakukan apa saja jika utangnya bisa ditunda dulu. Rentenir itu hanya bilang Charles bisa menjual harta benda miliknya untuk bayar utang. Hanya saja rentenir itu tidak tahu apa masalah di balik itu semua. Kemudian Emma menjumpai Leon untuk menyelesaikan masalahnya itu. Tapi jawaban Leon sama dengan sebelumnya. Tapi Emma memaksanya untuk kabur saat ini, sementara Leon belum siap untuk itu. Emma sudah benar-benar putus asa dengan masalah yang dia hadapi. Dari balik jendela melihat ada petugas untuk mendesak masuk ke rumahnya, tapi dihadang oleh pembantunya dan mengatakan tidak ada orang di rumah. Emma kemudian ke rumah Rodolphe. Ternyata Rodolphe tidak pergi kemana-mana, hanya menipu Emma. Rodolphe kaget ketika Emma di depan rumahnya. Rudolf menjadi kelabakan karena kebohongannya terbongkar dan menipu Emma. Rudolf tidak kemana-mana selama ini dan hanya diam di rumahnya untuk menghindari Emma. Bahkan dia berharap Emma dan Charles pergi dari kota itu. Emma berkata sinis kepada Rudolf yang telah menipunya. Rudolf tidak tahu berkata apa dan hanya bilang maaf. Emma pulang ke rumah dan bertemu dengan putrinya dan memeluknya. Kemudian Emma ke kamar praktik Charles dan menelan bubuk arsenik dan disaksikan oleh pembantu prianya yang menangis. Emma memeluk sekali lagi putrinya itu karena sadar akan kesalahannya dan menangis. Semua kesalahannya karena tidak setia kepada Charles dan mengkhianatinya. Penyesalan kini menghadapinya, apalagi hutangnya juga sudah menumpuk dan tidak tahu harus berbuat apa. Emma terbaring di tempat tidur. Racun arsenik itu membuat dia tidak berdaya. Charles kaget gopang kepalang dengan situasi Emma sekarang dan belum menyadari apa yang terjadi. Emma mengatakan secara terbuka karena dia punya utang masih enggan menceritakan perselingkuhannya. Charles mengatakan kalau soal utang akan dia bayar seluruhnya dan lebih kaget karena Emma menelan arsenik. Charles tidak mengetahui perselingkuhannya selama ini. Charles menangis terseduh-seduh karena sudah tidak mungkin menolong Emma lagi. Tapi Charles melihat surat-surat dari Rodolphe dan juga Leon kepada Emma dan sadar semua perselingkuhan Emma. Charles sadar dia selama ini tidak bisa membahagiakan Emma bersamanya. Perkawinan mereka hampa dan mereka seperti hanya berpura-pura bahagia saja selama ini. Charles membawa putrinya melewati kebun dan saat itu Rodolphe datang naik kuda dan menyapa Charles dan mengatakan minta maaf karena kelakuannya. Tapi Charles hanya acuh saja dengan pernyataan Rodolphe itu dan terus menggandeng putrinya pergi dari tempat itu. Charles merasa nelangsa dan kini dia berhenti bekerja dan menjual semua harta miliknya. Suatu saat, ini duduk di halaman depan rumahnya, Charles duduk sendiri. Putrinya datang menghampiri ketika Charles sudah tumbang dan tersungkur di tanah. Putrinya tidak tahu apa yang telah terjadi. Ternyata, Charles telah tewas dalam keputusasaan. Di pengadilan, keputusan hakim memenangkan tuntutan kepada Rodolphe, dan Leon dihukum berat. Putri Charles diasuh oleh neneknya.